Manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan secara efektif dan efisien. Piutang adalah aset lancar yang diperoleh dari perusahaan penjualan barang atau jasa secara kredit. Tujuan manajemen piutang yang pertama itu meningkatkan profitabilitas. Manajemen piutang yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas dengan meminimalkan kerugian akibat piutang tak tertagih. Yang kedua itu memperlancar arus kas. Piutang merupakan aset lancar yang dapat dikonversi menjadi kas. Manajemen piutang yang baik dapat membantu perusahaan memprediksi dan mengontrol alur kas masuk sehingga dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan investasi. Yang ketiga itu memperkuat hubungan yang dengan pelanggan. Manajemen piutang yang baik dapat membantu membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Yang terakhir itu menjaga likuiditas. Manajemen piutang yang baik dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan dengan memastikan bahwa piutang dapat dikonversi menjadi kas secara tepat waktu. Likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan keuangannya dan memanfaatkan peluang bisnis. Pentingnya manajemen bisnis Pentingnya manajemen piutang yang pertama itu manajemen piutang yang efektif sangat penting bagi kelancaran operasional dan keberhasilan bisnis. Piutang merupakan aset lancar yang penting karena merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Dengan mengelola piutang secara tepat, perusahaan dapat meminimalisir risiko kerugian dan memaksimalkan arus kas yang masuk. Kemudian pengelolaan piutang yang baik akan membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan dapat menghindari penumpukan piutang macet yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh informasi yang berguna tentang perilaku pelanggan dan kebutuhan pasar. Kemudian komponen manajemen piutang yang pertama itu kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan pedoman yang mengatur pemberian kredit kepada pelanggan. Nah, kebijakan ini mencakup hal-hal seperti syarat dan ketentuan kredit, jangka waktu kredit, dan batas kredit. Yang kedua itu penagihan piutang. Penagihan piutang merupakan proses peningkatan pelanggan untuk melunasi tagihan yang jatuh tempo. Nah, proses ini penagih efektif melibatkan komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan sopan kepada pelanggan. Yang ketiga itu pengendalian piutang. Nah, pengendalian piutang melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap piutang yang ada. Pengendalian yang efektif mencakup kegiatan seperti analisis umur piutang, identifikasi piutang macet, dan pengambilan tindakan yang tepat terhadap piutang yang bermasalah. Kemudian yang terakhir itu analisis piutang. Nah, analisis piutang dilakukan untuk memahami profil dan tren piutang yang ada. Analisis ini dapat memberikan informasi berharga tentang kinerja kredit perusahaan, tingkat pembayaran pelanggan, dan potensi risiko kredit di masa yang mendatang. Kemudian proses manajemen piutang. Yang pertama itu analisis piutang, identifikasi piutang, klarifikasi berdasarkan umum. Yang kedua itu perencanaan piutang. Perencanaan piutang itu seperti menentukan kebijakan kredit dan menetapkan batas kredit. Yang ketiga itu kontrol piutang seperti pemantauan piutang, proses penagihan. Yang terakhir itu evaluasi piutang seperti pengukuran efektif dan identifikasi masalah. Kebijakan kredit. Yang pertama itu tujuan kebijakan kredit. Kebijakan kredit bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian yang terkait dengan penjualan kredit. Kemudian kebijakan kredit, terdapat beberapa jenis kebijakan kredit yang dapat diterapkan seperti kebijakan kredit terbuka, kebijakan kredit revolving, dan kebijakan kredit yang term. Unsur-unsur kebijakan kredit. Kebijakan kredit pada umumnya mencakup unsur-unsur seperti kriteria pelayanan kredit, batas kredit, persyaratan pembayaran, kebijakan penagihan, dan prosedur penanganan piutang bermasalah. Kemudian evaluasi kredit pelanggan. Evaluasi kredit pelanggan adalah proses menilai kemampuan dan kemauan pelanggan untuk melunasi hutang mereka. Proses ini bertujuan untuk menganalisis risiko kerugian akibat piutang yang macet. Evaluasi kredit dilakukan sebelum memberikan kredit kepada calon pelanggan dan juga secara berskala
pelanggan yang sudah ada. Terdapat beberapa metode evaluasi kredit yang dapat digunakan seperti penilaian risiko keuangan, riwayat kredit, dan analisis informasi lainnya. Ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.